Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghun linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadhakkar ulul albab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam acara kajian teologi Islam. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengkaji dan mempelajari kesempurnaan dirinya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas banyak hal. Kita sudah membahas kaidah lutf, dan kita sudah membahas tentang tauhid dalam kepemilikan, di mana tauhid dalam kepemilikan memiliki arti sesungguhnya Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki seluruh alam semesta. Kalaupun kita memiliki hak, kalaupun dalam kehidupan kita ada hak milik, maka hak milik ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan hak milik kepada kita. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang tauhid dalam rizki. Tauhid yang ingin kita bahas adalah tauhid yang berkenaan dengan persoalan yang langsung berhubungan dengan kehidupan kita, yaitu rizq. Kalau kita melihat kepada kehidupan masyarakat kita, melihat kepada kehidupan kita sendiri, maka seseorang tidak akan bisa hidup tanpa dia memiliki rizki. Seorang kepala rumah tangga, dia keluar dari rumah pagi-pagi dan pulang sore-sore hanya untuk mendapatkan rizki. Karena pembahasan rizki adalah pembahasan yang langsung berkaitan dengan kehidupan kita, maka alangkah baiknya kita membahas pembahasan rizki sesuai dengan ajaran-ajaran suci Islam, sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, sehingga kita tidak melenceng dari kebenaran tatkala kita ingin mencari rizki dalam kehidupan kita. Tauhid dalam rizki, atau kita bisa mengatakan bahwa kita ingin meyakini sesungguhnya pemberi rizki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah arti daripada tauhid dalam rizq atau tauhid dalam rizki. Saya ulangi bahwa tauhid dalam rizki adalah
satu pengakuan dan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang beri rezeki kepada kita. Kalau kita ingin lebih jelas dan detail mengetahui tentang rezeki, sebelum kita memasuki pembahasan tentang pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang beri rezeki kepada kita, mari kita bersama-sama membahas tentang urgensitas pentingnya pembahasan tentang tauhid dalam rezeki. Saya mencatat ada 4 urgensitas yang bisa kita fahami daripada pembahasan tauhid dalam razaqiyah, tauhid dalam pemberian rizki. Urgensitas yang pertama, bahwa tauhid ini menunjukkan kepada kita tentang ketergantungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang meragukan bahwa dirinya membutuhkan makan, bahwa dirinya membutuhkan air, bahwa dirinya membutuhkan kehidupan yang layak. Itu tidak ada orang yang meragukannya. Tauhid dalam razaqiyah, dalam pemberian rezeki, mengajarkan kepada kita bahwa seluruh rizki, seluruh nikmat yang kita dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa bernafas, kita tidak akan bisa makan sesuatu, tidak akan bisa minum air, dan tidak akan bisa hidup di dunia ini tanpa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita meyakini akan tauhid dalam pemberian rezeki, maka kita sama halnya mengakui ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa lepas sedikit pun, sedetik pun dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lepas daripada pemberian Allah, maka kita akan hancur. Ini adalah urgensitas pertama. Jadi menanamkan suatu kesadaran kepada kita bahwa kita adalah zat yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Kemudian urgensitas yang kedua dari pembahasan tauhid dalam pemberian rezeki adalah tauhid ini mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan kehidupan yang berharga, untuk memiliki nilai dalam kehidupan. Mungkin kalau kita melihat ke budaya-budaya kita, ada sebagian orang yang mereka bersedia untuk lapar, bersedia untuk haus demi menjaga kehormatan mereka, demi menjaga nama mereka. Karena kehormatan bagi mereka adalah segala-galanya. Tauhid dalam pemberian rezeki mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup dengan hidup yang terhormat, dengan hidup yang bernilai. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki wewenang, memiliki kemampuan untuk memberi rezeki kita, maka seluruh perhatian kita, seluruh usaha kita tujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat
yang mampu untuk memberikan kehidupan kepada kita, maka sudah pasti kita akan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu berjalan di jalan yang benar. Kenapa? Karena jalan yang benar adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita sudah mendapatkan ridha Allah, maka kita akan mendapatkan rezeki yang banyak. Ini adalah organisasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, tauhid dalam pemberian rezeki juga bisa menyatukan umat manusia, mewujudkan persatuan antar manusia. Kalau kita melihat ke kehidupan sosial, maka salah satu faktor kenapa di antara manusia terjadi perselisihan, satu dengan yang lainnya memiliki perasaan benci, marah, karena mereka memiliki saingan dalam ekonomi. Mereka memiliki saingan dalam mendapatkan harta, dalam mendapatkan kehormatan. Tapi kalau setiap orang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, maka mustahil dia akan iri. Mustahil dia akan memiliki perselisihan dengan orang lain dikarenakan harta, dikarenakan rezeki. Karena dia memahami bahwa rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kepada setiap hambanya yang akan berusaha. Jadi bukan hubungan kita dengan manusia, tapi yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah terlebih dahulu, kemudian hubungan kita dengan manusia. Jadi rezeki itu hubungan pertamanya itu dengan Allah, karena Allah adalah memberi rezeki. Ketika kita sudah meyakini bahwa Allah adalah memberi rezeki, baru kita mencari dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar. Ketika berikhtiar, berarti kita berhubungan dengan sesama kita. Kita berhubungan dengan sekitar kita. Kalau seorang sudah mengedepankan Allah Subhanahu wa taala, mustahil dia akan berselisih dengan saudaranya, berselisih dengan temannya. Kenapa? Karena uang. Itu mustahil. Contoh, kalau teman saya dagang di samping saya, maka rezeki saya akan hilang. Kalau saudara saya dagang di samping saya, maka rezeki saya akan berkurang. Ini kalau tidak meyakini tentang tauhid dalam pemberian rezeki. Tapi orang yang meyakini tauhid dalam pemberian rezeki, mustahil akan memiliki perasaan seperti itu. Kenapa? Karena semakin orang dia memberikan perhatian kepada sesamanya, memberikan peluang kepada sesamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah sebanyak-banyaknya kepada dirinya. Itu adalah organisitas daripada keyakinan kita akan tauhid dalam pemberian rezeki. Keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memberi rezeki kita. Jadi Allah yang memberi. Kenapa kita bermusuhan dengan teman kita, saudara kita karena uang? Ini akan jadi organisitas yang ketiga adalah bahwa tauhid ini akan mempersatukan umat manusia, mempersatukan antar manusia, dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Karena apa? Karena uang, harta. Kemudian yang keempat, saya ringkas saja, organisitas tauhid dalam pemberian rezeki itu bisa mengikis sifat-sifat jelek kita, seperti iri, seperti sombong. Karena yang namanya iri itu, dia tidak mendapatkan sesuatu dan dia ingin mendapatkan sesuatu daripada saudaranya, dan ingin saudaranya itu hancur. Itu iri namanya. Tapi kalau orang sudah meyakini tauhid dalam pemberian rezeki, maka dia tidak akan mungkin memiliki sifat dengki, iri kepada saudaranya, kepada temannya. Kenapa? Karena hubungan rezeki itu antara diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berikhtiar saja.
Kalau dia berusaha dengan keras, pasti Allah akan memberikan rezeki. Buat apa kita iri? Itu adalah pembahasan tentang tauhid dalam pemberian rezeki dari sisi urgensitasnya. Dan insya Allah kita akan membahas lebih detail lagi tentang tauhid ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين.